Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Agama Teroris. Video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari orang yang menanyakan kepada saya bagaimana tanggapan saya mengenai Pak Saifuddin Ibrahim berkenaan dengan statement beliau agar Kementerian Agama diminta untuk merevisi 300 ayat Al-Quran yang berbau teroris karena menghalalkan orang untuk membunuh yang tidak seiman. Baik, ini jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Statement saya tidak pernah berubah. Yang pertama, saya selalu menghimbau kalau sudah meninggalkan agama lama dan menganut agama yang diyakininya lebih baik, sebaiknya tidak usah membahas agama lamanya. Kalaupun membahas agama lama, hanya sebatas bersaksi kenapa pindah agama. Kenapa? Karena itu hak seseorang untuk menganut sebuah keyakinan dan hal itu sah-sah saja serta diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Saya sering katakan bahwa tidak perlu disama-samakan agar terjadi kerukunan beragama di Indonesia. Karena kenyataannya tiap agama itu memang berbeda-beda, tetapi bukan berarti tidak bisa rukun. Kalau orang mengatakan, oh semua agama sama, saya katakan ini kurang tepat. Kenapa? Karena jika disuruh pindah ke agama saya, tidak mau. Nah, katanya sama, tentu tidak bersedia kan? Itu membuktikan bahwa secara hati nurani dan sesuai isi teologinya memang berbeda. Jadi untuk rukun tidak perlu harus disama-samakan. Bagi saya, jika seseorang menyampaikan statementnya bahwa agamanya itu yang paling benar, itu sah-sah saja. Dan justru menurut saya memang seharusnya demikian. Karena kalau saya mengatakan bahwa agama saya tidak yang paling benar, berarti saya masih ragu-ragu dengan iman saya. Dan justru memang menurut saya seharusnya demikian. Artinya kita memang harus meyakini bahwa agama kita yang paling benar. Tetapi bukan berarti harus memaksakan kehendak orang lain harus sama dengan dirinya. Karena tiap orang punya hak untuk memeluk agamanya yang menurutnya yang terbaik. Bahkan saya katakan, orang mau menyembah batu, mau menyembah pohon, dan sebagainya, itu sah-sah saja jika seseorang menganggap itu yang terbaik baginya. Jadi yang terpenting, tidak memaksakan kehendak. Ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena semua sudah diatur oleh undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini di bawah ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita satu adanya. Karena kita hidup di negara Indonesia yang realitasnya terdiri dari banyak suku, bahasa, budaya, golongan, dan agama. Dan Pancasila selama ini sudah terbukti menjadi pemersatu bangsa yang heterogen. Jadi yang memaksakan kehendak harus homogen tentu tidak cocok untuk negara kita. Saya pernah ditanya oleh seseorang, menurut Pak Yakub, khilafah itu bagus atau tidak? Saya katakan bagus, terbukti ada pengikutnya. Artinya bagi yang mengikuti kan menilai itu bagus loh. Tetapi meskipun bagus, rasanya tidak cocok untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia karena lebih cenderung menjadikannya homogen. Dan hal ini sangat tidak mungkin karena bisa terjadi perang saudara. Namanya keyakinan itu tidak bisa dipasung. Orangnya boleh saja dipasung di dalam penjara. Tetapi ideologi yang ada di dalam hatinya tidak akan pernah bisa dipasung sampai kapanpun. Kecuali pada akhirnya menyadari
bahwa keyakinan untuk memaksakan kehendak itu merupakan sebuah kesalahan fatal. Kita mengenal bersama ada orang-orang yang tadinya berusaha memaksakan kehendak untuk menjadikan negara kita ini menjadi homogen, bahkan menggunakan bom dan sebagainya. Namun akhirnya mereka ada yang sadar bahwa ideologinya salah untuk NKRI. Ini kita perlu mengapresiasinya tentu saja. Menurut saya, orang mau berprinsip apa saja boleh, asal tidak memaksakan kehendak. Jika memaksakan kehendak, apalagi di negara kesatuan Republik Indonesia yang heterogen, tidak cocok untuk tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena akan selalu menimbulkan konflik. Nah, dalam kekristenan pun sama. Saya juga tersingkir karena disingkirkan akibat saya tidak sama dengan Kristen pada umumnya. Karena saya tidak memakai nama Allah. Bahkan dengan keji saya dikeluarkan dari pastori pun pada malam hari. Tidak cukup dengan itu. Saya pun difitnahkan yang tidak-tidak. Saya dianggap atau difitnah mengadu domba Islam karena membuang Allah. Dan saya katakan, saya tidak membuang Allah, namun saya kembalikan kepada umat Islam. Karena umat Islamlah yang memiliki Allah karena ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan umat Islam, ketika saya beri penjelasan, karena saya difitnah dan saya harus dipanggil oleh beberapa kiai, saya memberikan penjelasan dan mereka bisa menerima. Memang Kristen Arab pakai nama Allah lebih dulu daripada orang Islam di Indonesia. Namun di sana sebagai sebutan itu pun disebabkan karena saat menerjemahkan ada di bawah penekanan otoritas yang berkuasa saat itu. Dan sekarang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, Kristen Arab sedang terjadi restorasi juga. Dan perlu kita ingat bahwa Kristen Arab juga mengenal Yahweh dengan nama Yahweh. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Saya disingkirkan, juga difitnahkan karena korupsi uang gereja. Padahal saya bukan bendahara gereja, dan saya tidak pernah tahu keuangan gereja, karena sudah ada yang memegang dan mengaturnya. Banyaklah fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada saya, dan saya dibenturkan ke berbagai institusi. Dan saya sempat disidik polisi juga pada saat itu. Itu sekitar tahun 2001. Namun karena tidak terbukti, ya saya tidak dipermasalahkan oleh kepolisian. Saya pun sempat dimiskinkan. Namun Tuhan dan kebenaran membela saya. Kristullah atau Kristen penyembah Allah membuang saya. Namun justru umat Islam yang mendukung saya. Contohnya ketika saya membentuk gereja, justru orang Islamlah yang tanda tangan menyetujui berdirinya sebuah gedung gereja yang saya gembalakan. Bagi saya yang tidak memakai nama Allah dalam kekristenan, karena dalam kitab Tenak dan Brit Kadasa, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru berbahasa Ibrani, sebagai dasar kitab sucinya umat Kristen, tidak ada nama Allah. Bahkan dalam kitab suci Kristen berbahasa Inggris pun tidak ada nama Allah. Hanya di Indonesia saja nama Allah dipertahankan mati-matian. Karena nama Allah itu sudah menjadi nama yang disembah oleh umat Islam, maka saya kembalikan dengan hormat. Bagi saya menghormati umat Islam yang menggunakan nama Allah. Nah, umat Kristen sesuai kitabnya sendiri, sudah ada nama sesembahannya sendiri, yaitu Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes yang selama ini dikenal dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi antara Kristen dengan Islam tidak perlu dicari persamaannya agar rukun. Yang terjadi justru menimbulkan kecurigaan mengkristenkan atau mengislamkan. Biarkan perbedaan yang ada, biar tetap berbeda. Yang penting ada kesadaran untuk hidup bersama dan menjadi saudara dalam negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini. Misalkan soal Isa. Isa tidak usah disama-samakan dengan Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Karena memang berbeda. Isa lahirnya di bawah pohon korma.
sedangkan Yeshua HaMashiach lahir di Migdal Eder kandang hewan. Isa tidak mati disalib, sedangkan Yeshua HaMashiach mati disalib. Silsilah keturunan Isa pun berbeda dengan silsilah keturunannya Yeshua. Saya memang tidak memungkinkan untuk mengungkapkan hal ini, tetapi di video-video saya sudah banyak saya membahas tentang masalah ini. Jadi, ya memang berbeda, maka tidak usah disama-samakan. Akibatnya ada klaim bahwa yang tertulis di kitabnya sayalah yang benar dan mempersalahkan yang lain. Bukankah hal ini yang selama ini menimbulkan konflik dan saling mencurigai? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menjelekkan agama lamanya. Karena Pak Saifuddin Ibrahim sudah meninggalkan agama Islam. Karena dianggap ada ayat-ayat yang berpotensi menimbulkan munculnya terorisme. Biarkan saja menurut saya pemimpin-pemimpin agama Islam itu sendiri yang mengusulkan untuk merevisi kitabnya. Toh sudah terbukti teroris itu tidak baik karena membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi tekuni saja agama Kristen yang sudah dianutnya agar lebih kuat imannya. Nah, himbauan saya kepada Pak Saifuddin Ibrahim ini, demikian pula bagi umat Kristen yang sudah berpindah ke agama Islam. Tekuni saja agama Islam dengan lebih sungguh-sungguh agar iman Islamnya lebih kuat. Tidak usah menjelek-jelekan kekristenan yang sudah ditinggalkannya. Dan himbauan saya kepada umat Islam, janganlah memperkuat iman Islam Anda dengan disenangkan karena mengetahui kejelekan-kejelekan kekristenan dari mantan Kristen. Karena sudah mantan, ya tentu saja Kristen dianggap jelek. Dan mungkin juga sampah. Bagi saya, orang Kristen yang mengaku sebagai mantan pendeta terkenal dan bertitel berderet-deret dari ujung barat sampai ujung timur sekalipun, tetapi jika berdakwah dengan menjelekkan agama lamanya, itu sedang mengumbar sampah dan racun rohani, serta sedang menipu Anda agar Anda senang dan berharap mengundang lagi, sehingga bisa mendapatkan materi dari hasil undangan Anda tersebut. Sementara kebaikan dari agama Islam yang dianutnya saat ini tidak diketahuinya. Seharusnya umat Islam menunjukkan apa kebaikan agama Islam dibandingkan dengan agama Kristen yang sudah ditinggalkannya. Kan begitu seharusnya. Sehingga umat Islam tidak tertipu dengan bualannya agar umat Islam senang. Jadi tidak ada ilmu yang didapat dari ceramahnya, kecuali ilmunya hanya menjelek-jelekan dari agama sebelumnya yang memang sudah dianggapnya tidak berguna dan sampah belaka. Jadi inilah dua jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan kepada saya berkaitan dengan himbauan Pak Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama merevisi 300 ayat Al-Quran. Sehingga saya tidak perlu lagi menjelaskan, cukup dengan menonton video ini saja. Bagi umat Kristen yang memaksakan kehendak harus menggunakan Allah, bagi saya ya silahkan saja dan monggo kerso, silahkan. Itu iman Anda dan tidak usah juga memaksakan kehendak saya untuk meniadakan yang memang tidak ada dalam kitab suci dan mengada-adakan yang ada. Saya membiasakan yang benar berdasarkan firman, bukan membenarkan yang sudah biasa. Kenapa? Karena nama Allah bisa ada di kitab sucinya umat Nasrani karena diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang notabene beragama Islam. Jadi nama Allah yang tidak ada di dalam kitab berbahasa Ibrani, ya saya tidak adakan. Sedangkan nama Yahweh yang seharusnya ada, ya saya pulihkan dan saya adakan. Di mana salah saya? Bukankah nama diri tidak bisa berubah sampai kapanpun? Siapa yang memiliki otoritas meniadakan nama Yahweh yang di dalam kitab berbahasa Ibrani tertulis 6.800 kali lebih dalam kekristenan dan diubah menjadi Allah? Bisakah Anda menjawab di dalam kekristenan? Apakah orang Yahudi
Orang Yahudi tidak lebih hebat daripada Yahweh sehingga punya otoritas untuk mengubah Talmud misalkan, atau Kristen Arab. Semua tidak punya otoritas. Jadi yang tidak ada jangan diada-adakan, yang ada jangan ditiadakan. Demikian pernyataan saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silakan komen yang sopan dan like serta share jika dirasa video ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Jangan mau dipecah belah antek-antek asing sehingga menimbulkan chaos yang menyebabkan rusaknya negara kita dan sumber daya alam yang akhirnya dijarah asing lagi. Jayalah NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita demi kesatuan kita semua dalam perbedaan yang ada. NKRI harga mati. Amin.